Dia sangat cantik kan, Kak? Rambut pirang dan bola mata emasnya itu benar-benar cantik. Aku baru lihat loh bule yang memiliki mata emas seperti dia. Apalagi rambut pirangnya berbeda dengan bule yang pernah kutemui. Ucap Natasha memuji penampilan murid baru itu. Sedangkan yang dipuji tampak berwajah dingin membalas tatapan tajam dari Rafa. Asa, dia bukan Suara bel tanda waktu istirahat telah berakhir menelan ucapan Rafa. Satu persatu murid-murid penghuni ruangan tersebut mulai memasuki kelas membuat Rafa mau tak mau harus segera pergi dari sana. Sudah bel. Natasha membereskan sisa makanan yang berada di atas meja. Aku ke kelas dulu, sampai bertemu nanti pulang. Habiskan makanannya sebelum guru masuk. Pamit Rafa mengusap puncuk kepala Natasha. Lalu dia melirik tajam tak suka ke arah Pianza yang sama-sama sedang menatap dingin. Kemudian Rafa beranjak pergi meninggalkan kelas yang mulai ramai oleh para murid. Sepergian Rafa, Natasha beranjak berdiri karena pemilik kursi yang diduduki telah datang. Pipi, nanti kita ngobrol lagi ya soal Brother Ghost ya atau hantu lainnya. Aku senang deh. Akhirnya ada orang yang nyambung saat diajak ngobrol hantu. Tutur Natasha dengan ceria melebarkan senyuman. Namun Pianza hanya menatapnya aneh tanpa menjawab ataupun mengangguk. Aku harus habisin kue dulu sebelum bu guru masuk. Aku ke meja dulu ya. Pamit Natasha berjalan menuju kursi yang berada di paling pojok dekat jendela. Pianza sedikit mencuri pandang pada gadis yang tengah berjalan dengan ceria itu. Gadis aneh, gumamnya pelan. Cahaya mentari yang sedari awal cerah berubah meredup tertutupi awan karena hari telah memasuki sore hari. Meskipun sudah menjelang jam sore hari, namun aktivitas di sebuah gedung perusahaan besar yang menjulang tinggi itu masih saja tampak sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Begitupun dengan seorang pria tampan berpakaian rapi yang terduduk di kursi kerja. Dia terlihat sibuk berkutat dengan beberapa tumpuk dokumen serta laptop. Sebuah ketukan dari luar tak membuat pria itu terkecoh dan tetap fokus serius bekerja. Tuan, saya Deb, suara pria dari luar pintu. Masuk, kata Jeremy tanpa mengalihkan tatapan dari berkas. Pintu ruangan terbuka memunculkan seorang pria muda tampan berjas rapi. Dia melangkah masuk dengan langkah sigap dan tenang. Dave mulai bersuara setelah berdiri tegap di hadapan meja kerja yang dimana Jeremy berada di baliknya. Saya membawakan pesanan yang Tuhan sampaikan semalam. Pergerakan tangan Jeremy yang tengah menari di atas kertas terhenti. Pandangan tegas dan tajamnya itu terangkat menatap Dave. Seakan mengerti akan tatapan mata Jeremy, Dave segera mendekat ke meja lalu meletakkan sebuah tas tangan kecil ke atas meja. Seperti permintaan Tuhan, mereka menambahkan fitur komunikasi yang hanya bisa terhubung ke satu arah. Kerja bagus, puji Jeremy setelah memeriksa isi tas tangan itu yang ternyata sebuah jam tangan bertali emas. Jeremy terlihat puas melihat kegunaan benda tersebut sesuai yang diinginkannya. Setidaknya aku sedikit tenang jika Asya memakai jam ini. Sementara di sisi lain, dalam sebuah bangunan lantai 3 yang sebagai tempat nongkrong atau makan bagi para mahasiswa di fakultas tersebut, seorang pria berwajah tampan itu terlihat gusar dengan sesekali pandangannya dialihkan dari layar laptop ke sebuah benda bulat kecil penanda waktu yang melekat di pergelangan tangannya. 2:30. Seru Patih bernapas lega yang segera dia menutup laptop dan beranjak berdiri. Fatih mengambil jaket yang tersampir di sindiran kursi lain lalu memakainya ke tubuh. Sesaat Patih merapikan penampilannya, tiba-tiba seseorang pria berjas rapi mendekati. Tuan muda. Melihat kedatangan orang tersebut, Patih hanya melirik tanpa menjawab. Tuan muda hendak kemana? Tanya lelaki itu sembari membantu si Patih membereskan barang di atas meja. Kemana aja, bukan urusanmu. Fatih membalas dengan singkat.
Pria itu menatap tata baca. Anda mau pergi tanpa supir lagi? Sahutan Fatih tak acuh. Anda tidak bisa begitu, Tuan Muda. Jika Tuan Besar tahu Anda akan, siapa kau berani mengaturku? Kata Fatih memotong ucapan. Saya Bram, pengawal pribadi Anda. Jawab Bram tegas dan tenang. Aku sudah besar, tak perlu bodyguard seperti kau. Ucap Fatih kembali melirik arloji yang melekat di pergelangan tangan. Dia menyambar ponsel yang tergeletak di atas meja lalu melangkah melewati Bram begitu saja. Tuan Muda, Tuan Besar memanggil Anda untuk mampir ke kantor. Ujar Bram menghentikan langkah kaki Fatih yang baru beberapa langkah. Sampaikan di rumah aja. Fatih kembali hendak melanjutkan langkahnya, namun Bram kembali bersuara sehingga membuat Fatih terdiam membeku di tempat. Jika dia tidak mau kemari sekarang, siap-siaplah dengan hukuman tugas di selatan. Itu yang dikatakan Tuan Besar. Geram Fatih penuh kekesalan, dia melangkahkan kakinya kembali. Ke kantor ayah. Baik, Tuan Muda. Bram ikut berjalan cepat membuntuti mahasiswa itu yang menuju tempat parkiran mobil.